Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia para masyayikh, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama yang hadir, para pejabat pemerintahan, sipil, TNI maupun Polri, yang saya cintai, para santri yang hadir di sini bersama kita semua. Alhamdulillah. Para hadirin yang saya hormati, pesantren ini usianya sudah lebih dari 1 abad dan belum pernah ada laporan terjadinya malnutrisi yang dialami oleh santri. Kita tidak tahu selama ini yang dimakan santri itu apa. Mungkin karbo semua, tapi saya kira ada satu bumbu yang bahkan BGN pun mungkin susah untuk bisa melacak, yang ada dalam tradisi ini, yaitu suwuk. Sehingga santri-santri walaupun tak apa yang dimakan, tapi dari dulu terkenal jaduk-jaduk karena suwuk. Benar yang dikatakan bahwa saya sendiri juga dulu sering lapar, tapi bukan karena tirakat, karena weselnya telat. Tidak berarti bahwa dengan MBG ini kita hendak mengesampingkan tradisi riyadhah yang ada dalam pesantren, tapi kita justru ingin meningkatkan mutu dari sumber daya manusia yang dididik dan dihasilkan oleh pendidikan pesantren ini. Sumber daya manusia yang secara intelektual unggul, secara fisik insya Allah jadi lebih unggul dengan program-program ini, dan tentu saja pasti akan terus kita pertahankan supaya secara ruhaniyah tetap unggul insya Allah. Karena pesantren itu memikul tanggung jawab pendidikan untuk para santri mengenai agama ini sebagai satu tanggung jawab yang komprehensif, yang penuh, yang total, yang bukan hanya mendidik akal dari santri, tapi juga mendidik akhlaknya, dan lebih penting lagi adalah mendidik jiwanya, mendidik rohnya, sehingga para santri ini nanti akan menjadi ahli-ahli ilmu yang bukan hanya memiliki kapasitas pengetahuan yang unggul, yang luas dan mendalam,
mengenai ilmu-ilmu yang dipelajari, tetapi juga memiliki kekuatan rohaniyah yang bisa diandalkan untuk mengayomi umat yang nantinya pasti akan memandang kepada para ulama hasil didikan pondok pesantren itu sebagai panutan-panutan mereka. Para hadirin yang saya hormati, program makan bergizi ini adalah salah satu agenda paling strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang secara pribadi dengan beliau dalam waktu yang cukup lama, dan salah satu topik yang menjadi pembicaraan di antara kami ini adalah tentang program makan bergizi gratis ini. Bahwa ini memang program yang fundamental untuk mengupayakan perbaikan dari kualitas sumber daya manusia kita di masa depan, dengan menyediakan asupan gizi yang lebih baik kepada anak-anak kita sampai kepada mereka yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Tapi lebih dari itu, program makan bergizi gratis ini juga diharapkan akan membawa ikutan dampak ikutan secara ekonomi pada sektor-sektor yang lain. Karena jelas bahwa untuk bisa menyediakan makan bergizi ini dibutuhkan pasokan bahan-bahan pangan yang cukup. Saya pernah mendengar Pak Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan nasi dari program BGN yang penerima manfaatnya ditargetkan kalau tidak salah sekitar 80 juta, itu sehari saja dibutuhkan panenan beras dari 24 hektar sawah untuk sehari saja. Jadi kalau setahun 300-an hari itu tinggal menghitung kita butuh peningkatan produksi pangan seberapa. Ini berarti bahwa program MBG ini juga menuntut didorongnya peningkatan produksi pangan. Tapi ada yang juga tidak kalah strategisnya, bahwa dengan program MBG ini akan terdorong terjadinya perubahan di dalam struktur pasar dari pasokan bahan-bahan makanan ini. Kalau dulu kita tahu, saya kira para pelaku bisnis juga akan mengakui bahwa struktur pasar dari pasokan bahan makanan atau pangan bersifat kurang lebih oligarkis karena dikuasai oleh pelaku-pelaku tertentu yang beroperasi secara cenderung monopolistik. Tetapi dengan MBG ini didorong munculnya satu struktur baru di mana pasokan bahan makanan itu akan dikembangkan, akan diputar di antara aktor-aktor lokal yang ada di seputar dapur-dapur SPPG yang ada.
Itulah sebabnya pada waktu saya bersama Pak Kepala BGN, Pak Dadan, meresmikan kurang lebih sekitar 60 SPPG waktu di Batang waktu itu, saya sampaikan bahwa program MBG ini bukan hanya fasilitas pemerintah yang kita butuh untuk mengakses. Ini adalah agenda pemerintah yang sangat strategis yang patut untuk diperjuangkan bersama. Kenapa? Karena arah dari keseluruhan state of the art dari eksekusi program MBG ini nantinya akan memicu, mendorong terbentuknya suatu struktur ekonomi yang baru yang akan diharapkan menjadi bersifat lebih demokratis bagi rakyat Indonesia. Maka saya bisa katakan bahwa MBG ini adalah salah satu agenda strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama pemerintahnya untuk mendorong demokratisasi ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan ini bersambung dengan apa yang menjadi wawasan Presiden, bahwa kedaulatan suatu bangsa tidak ditentukan hanya oleh kapasitas militer yang dimiliki saja. Jelas kapasitas militer dari suatu negara ini sangat menentukan untuk menjaga kedaulatan negara tersebut. Tapi ada hal yang lebih mendasar dari sekedar kapasitas militer. Apa itu? Yaitu kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan air. Ini yang berulang-ulang disebut oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, bahkan sebelum beliau menjadi presiden. Bertahun-tahun sebelumnya beliau sudah menyebut-nyebut soal ini. Dan sekarang bahkan gagasan ini sudah diadopsi menjadi dokumen dari salah satu lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu untuk mendorong ketersediaan energi yang cukup, pangan yang cukup, dan air yang cukup bagi seluruh umat manusia di atas satu bumi yang kita tempati bersama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah agenda-agenda yang sangat mendasar, yang sangat penting, sangat menentukan masa depan dari bangsa dan negara ini. Tetapi kita tidak bisa menolak bahwa agenda-agenda ini adalah agenda-agenda yang membutuhkan transformasi di berbagai bidang dalam skala yang luas. Transformasi dalam struktur ekonomi ini luar biasa, pekerjaan yang berat. Transformasi dalam berbagai hubungan sosial, transformasi dalam mindset tentang nutrisi, yang tadinya orang tidak berpikir tentang gizi yang seimbang, sekarang orang sudah berpikir tentang gizi seimbang. Tadinya orang kurang peduli pada sanitasi, sekarang orang sudah peduli pada sanitasi dan lain sebagainya. Ini adalah transformasi mindset. Dan transformasi apalagi dalam skala bangsa ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang luar biasa berat.
Karena transformasi itu pasti melibatkan tarik ulur, melibatkan pertarungan antara apa hal-hal baru yang harus diadopsi, yang harus diambil dan diterapkan, yang sebelumnya tidak ada, dan apa saja hal-hal lama yang terpaksa harus direlakan, harus dilepas, supaya semua ini berubah. Ini MBG ini saja, ini luar biasa transformasinya. Saya tidak tahu kalau sudah ada MBG begini nih, bagaimana dengan santri-santri yang rawat ini nanti. Kita harus pikirkan, mana hal-hal yang terpaksa kita relakan harus kita lepas. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Dalam setiap transformasi, tantangan-tantangan yang harus dihadapi ini sudah jelas. Yang pertama adalah tantangan untuk memahamkan orang. Di sana pasti ada mereka yang tidak mudah untuk dibikin paham. Dijelaskan tapi sulit untuk paham. Sehingga kalau dia harus ikut melaksanakan, dia tidak bisa melaksanakannya dengan baik karena belum paham. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah tantangan dari mereka yang potensial dirugikan, sehingga mereka pasti melawan. Karena ada yang dirugikan. Saya tidak tahu. Kalau dulu mungkin ada satu struktur suplai telur sedemikian rupa yang sifatnya oligarkis monopolistik, tiba-tiba setelah ada MBG ini, struktur yang tadinya ada di dalam kendali orang-orang terbatas ini akan terbagi di antara pemain-pemain yang lebih banyak ya, di berbagai daerah. Ini tentu akan memicu perlawanan, sehingga ada yang tidak setuju. Dan tidak setuju itu pasti cenderung melawan. Inilah tantangan-tantangan yang dihadapi ketika negara ini mengagendakan transformasi. Karena transformasi itu memang hasil nyatanya, wujud penuhnya tidak bisa kita lihat hari ini. Tidak bisa kita lihat dalam jangka yang pendek. Wujud maslahat, keuntungan, kebaikan dari hasil transformasi itu baru bisa dirasakan dengan nyata setelah beberapa waktu ketika transformasi itu berhasil dilaksanakan sepenuhnya. Nah, maka saya pikir-pikir sebetulnya yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto ini sebetulnya ada mirip-miripnya dengan yang dihadapi oleh Ketua Umum PBNU sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Karena ada agenda yang dibutuhkan untuk masa depan. Karena kita tidak mungkin mempertahankan apa yang ada ini untuk jangka masa depan yang panjang. Kalau kita biarkan misalnya gizi dari generasi muda kita tidak terurus, apa jadinya? Masih untung generasi saya walaupun makan nasi sangrai, tapi kan campur suwo, sehingga masih bisa survive. Itu saja ya, survive-nya tidak penuh. Ada yang survive cuma separuh. Stunting, saya ini sebetulnya juga gejala stunting juga. Ini generasi kami. Ya tapi kami survive karena orang tua kami pada waktu itu kebanyakan jaduk-jaduk lah, sehingga
walaupun gizinya dipertanyakan tapi dicampur doa, campur suwo sehingga kita survive ya. Tapi ke depan ini ya gimana? Sekarang suwo makin lama makin tidak mandi sekarang ini. Jadi kalau tidak diperbaiki keadaan ini masalah besar. Ada banyak hal yang lain. Sekarang siapa hari ini orang yang berpikir tentang perbaikan kapasitas militer negara? Enggak ada orang berpikir tentang itu. Padahal ini luar biasa penting. Di satu percakapan Presiden Prabowo mengatakan kalau dengan kapasitas militer yang kita punya sekarang ini, dengan persenjataan dan lain-lain alutsista yang kita punya sekarang ini, kita perang melawan Cina katanya, kita cuma tahan 30 detik. Karena kita memang keadaan yang parah. Sehingga perlu ada transformasi. Dan ini rumit sekali. Karena ada perimbangan anggaran dan lain-lain. Ini pekerjaan berat. Dan memang pada satu sisi tertentu ya harus ada, kadang-kadang itu tega juga gitu. Harus tega merelakan hal-hal yang memang harus dirubah. Nah, ini Bapak Ibu membutuhkan perjuangan bersama untuk masa depan kita bersama. Di dalam proses ini pasti ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Apalagi dalam skala negara bangsa seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini adalah negara dengan luas yang nyaris setara dengan seluruh benua Eropa. Negara dengan populasi terbesar keempat sedunia. Negara yang luar biasa besar Indonesia. Sehingga perjuangan untuk merebut masa depan itu pasti bukan perjuangan yang ringan. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pemerintah saja. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pemimpin-pemimpin negara saja untuk memperjuangkan semua ini, tapi kita membutuhkan konsolidasi dari semua kekuatan bangsa ini untuk berjuang bersama, bersusah payah bersama, berjibaku bersama demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh bangsa Indonesia yang kita cintai. Apalagi sekarang ini ada perang. Yang namanya perang itu pasti membawa kesulitan untuk banyak orang, apalagi hari ini. Kalau dulu perang Romawi lawan Persia, itu yang mati, yang sengsara cuma tentara yang ikut berperang di medan perang. Dulu itu begitu. Yunani lawan Mesir, yang sengsara ya cuma yang tentara yang ikut perang. Perang Badar, yang sengsara ya cuma orang-orang yang ikut perang di Badar itu, yang di rumah gak ikut sengsara. Tapi hari ini Bapak Ibu, anak-anakku, para santri sekalian, kalau terjadi konflik apalagi perang dimanapun di seluruh dunia ini, maka dampaknya, akibatnya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Kita sudah merasakan sebetulnya selama ini ada perang Rusia lawan Ukraina. Kita tidak ngerti apa-apa. Itu sama-sama orang-orang Slovak, orang-orang Slav, bangsa Slav yang kita nggak ngerti apa-apa, nggak ada urusan, ikut tembak-tembakan juga enggak. Tapi kita ikut merasakan dampaknya. Persoalan-persoalan terkait pasokan energi dan lain sebagainya. Nah sekarang ada yang lebih parah lagi, ini perang
Amerika Israel melawan Iran, sehingga Selat Hormuz ditutup dan lain sebagainya. Ini dampaknya pasti akan sampai kepada kita. Maka saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada seluruh masyarakat, bukan hanya yang hadir di sini saja, karena saya tahu habis ini pasti akan diposting oleh TVNU, sehingga orang-orang akan nonton. Saya ingin gunakan kesempatan untuk kepada masyarakat mengajak, mari kita melihat perang ini tidak seperti nonton bola. Saya perhatikan sekarang di media sosial, di berbagai kesempatan percakapan masyarakat, orang nonton perang ini kayak nonton bola, pro sini pro sana. Kalau ada bom dijatuhkan oleh Iran, kita sorak-sorak. Ono bom Amerika atau Israel jatuh ke Iran, misuh-misuh dan sebagainya, persis kayak nonton bola. Seolah-olah kita nggak ada hubungannya, seolah-olah kita tidak akan ikut merasakan akibatnya. Perang itu yang menjadi korban langsung, terkena peluru, terkena bom, ini manusia beneran juga, orang dengan darah daging seperti kita, orang yang dilingkungi oleh orang-orang terkasih di antara mereka, sama seperti kita, manusia seperti kita. Sementara itu akibat dari dampak dari perang itu jelas akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak ikut perang di Teluk Persia itu, tapi kita akan ikut menanggung akibatnya. Maka persoalannya di sini ini bukan hanya soal siapa mendukung siapa, tapi kepentingan absolut kita sekarang ini adalah kita menuntut supaya perang kekerasan dihentikan sekarang juga. Supaya jangan diterus-teruskan. Apapun sengketa yang ada harus diselesaikan melalui jalan damai. Itu kepentingan absolut kita. Karena kalau tidak, kita semua ikut sengsara. Seluruh dunia ikut sengsara. Jangan nanti dibilang kalau kita minta perdamaian kita dianggap kurang beriman misalnya. Sudah ada yang begitu. Ketika kita mengajak perdamaian dianggap kurang beriman. Ketika kita berdialog dengan pihak lawan dianggap kita pro musuh dan lain sebagainya. Bukan soal itu, tapi bahwa perdamaian ini harus diperjuangkan sebagai kepentingan absolut dari kita semua. Nah, menghadapi berbagai kesulitan yang mungkin, yang potensial harus dihadapi oleh masyarakat, mari kita bersama-sama berusaha mengkonsolidasikan diri di antara masyarakat sampai ke akar rumput, melakukan konsolidasi penguatan ketahanan masyarakat sampai ke akar rumput di dalam sebuah hal, dan itu kita lakukan dalam kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Beberapa hari yang lalu saya sudah menemui Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Alhamdulillah. Jadi PBNU sudah membuat langkah-langkah untuk bisa menjalankan agenda konsolidasi akar rumput ini
bersama seluruh elemen bangsa, insya Allah. Dan saya juga akan terus berkeliling untuk menemui pimpinan-pimpinan dan simpul-simpul dari seluruh elemen bangsa ini, supaya kita semuanya berkonsolidasi, seluruh masyarakat, untuk menghadapi tantangan bersama, menyelamatkan masa depan kita bersama. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bangsa Indonesia ini terus mendapatkan naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh menjadi bangsa yang bisa memberikan harapan bagi masa depan seluruh umat manusia. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.